dalam kondisi ash'ar, yaitu dalam kondisi yang kusut, albar, berdebu, yamudu yadayhi ila sama. Kemudian orang ini menengadahkan tangannya ke atas langit, kemudian mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram. Rasulullah melanjutkan, sedangkan makanannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa khudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin dapat diijabah karena hal tersebut? Kalau kita melihat bagaimana seseorang yang diungkapkan Rasulullah SAW dalam riwayat ini, setelah mengungkapkan makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang dikaruniakan oleh Allah, kemudian beramallah saleh dengan amal yang saleh, maka orang yang diceritakan Rasulullah ini sesungguhnya sudah masuk pada kategori orang yang ijabah doanya. Kalau kita melihat dari riwayat ini bagaimana seseorang ini dalam kondisi musafir, yutilus safar, perjalanannya, musafir yang begitu lama. Disebutkan di sini safarnya bukan karena maksiat. Kemudian kondisi yang kedua yaitu ash'ar, tidak beraturan atau semeraut, akbar, berdebu. Orang yang seperti ini tentu tidak mungkin dia dalam kondisi sombong. Pasti dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi orang ini yang digambarkan oleh Rasulullah, yamutu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Dan ini adalah etika bagaimana seorang memohon kepada Allah. Selanjutnya adalah dia mengulang-ulang doanya. Dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai semesta alam. Dia ungkapkan itu berkali-kali. Dan dia juga menggunakan rububiyatullah dengan mengatakan, wahai Tuhan yang memelihara, wahai Tuhan yang menjaga. Ini merupakan, ini sudah masuk kategori orang-orang yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ungkapan Rasulullah mengatakan, fa anna yustajabu wa man ma'amuhu haram, makanannya haram. Yang dimakan orang ini adalah makanannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa mashrabuhu haram, kemudian minumannya haram, wa khudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin terijabah karena hal tersebut? Jemaah Jumat rahimakumullah, kata-kata tentu ini adalah pesan bagaimana kita harus menjaga diri kita, karena kita tentu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah dalam menjalankan kehidupan ini. Segala sesuatu yang menghalangi, yang menyedihkan, itu tentu kita sebagai seorang mukmin kita curahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah. Untuk itu kita perlu menjaga hal-hal dari makanan, minuman, pakaian kita sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Namun tentu Allah Subhanahu wa taala adalah maha kaya, maha bijaksana, maha pengampun. Ungkapan ana yustajabu lidzalik bukan berarti bagaimana mungkin diijabah karena hal tersebut. Bukan berarti tentu tidak diijabah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah juga maha pemurah, Allah juga maha kaya. Namun pesannya adalah bagaimana kita tentu sebagai hamba Allah menjaga agar supaya apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pelajaran bagaimana seorang yang digambarkan Rasulullah tadi sudah masuk pada kategori orang yang diijabah doanya karena hal-hal yang disebutkan tadi, keharaman yang ada pada dirinya, maka hal tersebut
ditunda atau tidak dijawab. Tentu kita sebagai seorang muslim tentu berusaha terus karena Allah Maha Pemurah, sambil menjaga bagaimana kita dalam memohon kepada Allah tetap bersuci menghadap kiblat, kemudian berdoa dengan serius, dengan tawajjuh. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian dalam kondisi yakin dengan diijabah atas doa kalian. Kemudian berhusnuzon kepada Allah. Bagaimana kita husnuzon kepada Allah, karena Allah tergantung atas sangkaan hambanya. Ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tergantung prasangka hambaku. Kemudian tentu khusyuk dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna Allah la yastajibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillah. Allah tidak mengijabah doa dari hati yang lalai. Kemudian bagaimana kita berdoa tentu dengan suara yang lirih, memohon kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana misalnya Nabi Zakaria mengungkapkan, digambarkan iznada rabbahu nidaan khafiyya, dan ketika itu ingatlah ketika Nabi Allah Zakaria memohon kepada Allah dengan suara yang lirih sehingga dijabah permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dan kita terus memohon hanya kepada Allah bagaimanapun kondisi kita, seraya kita memperbaiki diri kita. Dalam satu riwayat Imam Muslim disebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, law anna awwalakum wa akhirakum, jika orang pertama di antara kalian, orang sampai orang terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, manusia-manusianya, jin-jinnya, qaum fi sa'idin wahidin, mereka berdiri pada satu bukit, fasaluni, kemudian mereka memohon kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, saya akan ijabah, saya akan berikan semua manusia apa yang dia minta. Mana qasadzalika min ma'indi, dan hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun harus yakin apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa doa seorang muslim pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ismun." Tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang permohonan itu tidak ada dosa di dalamnya. Wala qati'atur rahim, tidak ada terselip di dalamnya untuk memutuskan tali silaturahim. Illa antahu biha ihda salas, kecuali Allah berikan permohonannya tersebut dari salah satu yang tiga. Imma ayyu'ajjala lahu da'wata, apakah doa tersebut Allah berikan langsung dijawab Allah, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, apakah Allah akan simpan, akan tunda di akhirat kelak sebagai pahalanya, wa imma yusrafa anhu minassu mislaha, apakah Allah gantikan doa tersebut dengan sesuatu yang akan menimpa dia dari hal-hal yang buruk. Kemudian setelah mendengar ini para sahabat mengatakan, qalu idzan nuksir, kalau begitu ya Rasulullah, pilihannya lebih baik kami memperbanyak doa saja. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, Allahu aksar, Allah lebih banyak lagi karunia-Nya dan maha kaya. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah Jumat rahimakumullah, untuk itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti insyaallah Allah mengabulkan doa kita. Satu lagi riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yajal, doa kalian tentu akan dijabah Allah selama dia tidak terburu-buru, tergesa-gesa.
Apa itu hal yang tergesa-gesa? Dia mengatakan misalnya qad ja'altu rabbi falam yastajib li. Saya sudah memohon kepada Allah tapi belum juga diijabah. Ini adalah ungkapan yang tergesa-gesa bagi seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menijabah doa kita. Apakah langsung diijabah secara langsung, apakah ditunda atau diganti dengan yang lain, yang semisalnya dengan membuang segala sesuatu yang bisa menimpa keburukan bagi kita, seraya kita memperbaiki diri kita, makanan kita, minuman kita, amalan-amalan kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang saleh dan dijabah doa kita apa yang kita mohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa